Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa menghadiri acara Hagi Guest Lecture pada hari ini. Nah, terima kasih juga kepada para peserta yang sempat mengikuti acara ini dan juga kepada pemateri kita yaitu Bapak Argia Basundara. Nah, jumlah peserta yang mendaftar pada hari ini yaitu 143 orang dengan dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nah, tema kegiatan pada hari ini yaitu eksistensi serta implementasi software pengembangan geofisika sebagai penunjang eksplorasi migas. Nah, adapun sasaran kegiatan ini yaitu kegiatan ini dilakukan minimal satu kali selama kepengurusan serta pelaksanaannya secara online dikarenakan pada saat ini yaitu karena ada masa pandemi sehingga Hagi Guest Lecture pada saat ini dilakukan secara online dan saya harap dengan adanya Hagi Guest Lecture ini para peserta dapat menambah wawasannya mengenai software di eksplorasi migas dan juga harapan saya untuk Hagi Guest selanjutnya itu temanya lebih menarik lagi dan juga hingga banyak mahasiswa dari universitas lain yang berminat untuk mengikuti Hagi Guest Lecture yang akan dilaksanakan berikutnya. Mungkin itu saja laporan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari koordinator wilayah oleh Kakak BC Mulyana. Kepada Kakak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Argia Basundara sebagai pemateri untuk Hagi Guest Lecture kali ini. Yang saya hormati teman-teman dari HMG Pusat yang sempat hadir, teman-teman himpunan yang tergabung di HMG Wilayah 5 yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati teman-teman peserta dan panitia yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatannya, atas karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini walaupun dalam suasana online ya, secara virtual. Pada kesempatan kali ini kami dari HMG Wilayah 5 membuat suatu program kerja namanya Hagi Guest Lecture. Di sini kita mengangkat tema yaitu eksistensi dan serta implementasi software pengembang sebagai penunjang untuk eksplorasi migas. Jadi di sini kami HMG Wilayah 5 mengundang pemateri dari Hagi yaitu Bapak Argia Basundara. Selamat pagi Pak.
Di sini Selamat pagi. saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk kami untuk memberikan kuliah umum kepada teman-teman semua. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia dan pihak lain yang telah memberikan kontribusinya, serta teman-teman peserta atas partisipasinya untuk hari ini, untuk bisa hadir dan meluangkan waktunya di acara HGGS Lecture kali ini. Kemudian saya ucapkan juga harapan-harapan saya untuk acara ini, teman-teman bisa mengikutinya HGGS Lecture ini sampai acaranya berakhir, dan saya harap ini melalui HGGS Lecture teman-teman bisa mendapatkan pengalaman ataupun wawasan baru dari acara ini. Dan terakhir, ucapkan permohonan maaf bila ada kehilapan atau hal-hal yang kurang mengenakan selama acara kami. Mungkin itu dari saya. Salam dari kami, salam Kabinet Kencana Nusantara, salam HMBGI Wilayah 5, salam berintegrasi bersinergi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara inti dari HGL ini. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Argia Basundara. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan biografi singkat dari Bapak Argia. Bapak Argia lulusan Universitas Brawijaya pada angkatan 2012 dan telah lulus pada tahun 2016 dengan fokus studi teknik geologi, geofisika. Next. Beliau berpengalaman sebagai tim leader dalam berbagai workshop geofisika. Beliau juga memiliki pengalaman dan pernah magang di beberapa instansi perminyakan dan migas. Hingga saat ini, beliau menjadi salah satu profesional staff di PT Geoservice, menjabat sebagai Technical Sales Representative. Beliau memiliki sangat banyak keahlian dalam bidang geofisika maupun geologi, serta eksplorasi dan migas. Tanpa membuang banyak waktu, kita langsung masuk saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Argia Basundara. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you ya. Nanti di sini kalau misalnya nanti aku bicaranya agak slang bahasanya, mohon dimaklumi karena masih pagi anyway kan. Jadinya kita better lebih fun aja. Dan oh ya, nggak perlu manggil Pak, kita masih seumuran lah, belum terlalu jauh lah. Aku bisa dikasih share screen ya? Oke. Aku coba pointing ke Oke. Sebelum mulai, aku sarankan buat teman-teman semua, kalau mau ada yang mau ambil minum dulu. Ada yang mau bikin kopi dulu. Ada yang mau bikin teh dulu. Jadi nanti kita bisa sambil santai, kita ngobrol. Dan di sini harapannya juga, aku nggak mau seakan-akan sudah lebih tahu. Sudah lebih pintar, tapi harapannya kita bisa saling sharing juga. Siapa tahu aku juga ada beberapa hal yang bisa aku pelajari juga dari acara kali ini. Aku tunggu sekitar 2 menit lah ya. Bisa ya ambil minum ya. Kalau misalnya mau ada yang ambil minum, silakan. Dan nanti, oh ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, aku sih prefer kalau misalnya memang tidak di akhir, tapi pada saat jeda transisinya. Jadi nanti aku gabungkan semua untuk waktunya supaya kita bisa dapat diskusi yang lebih nyaman seperti itu. Takutnya nanti kalau sudah terlalu lama 1 jam presentasi, habis itu nanti lupa seperti itu. Lupa dari pertanyaan yang tadi. Oke, aku kasih waktu 2 menit ya sebelum kita move on.
Sudah dipegang semua ya minumannya? Sudah relax? Kita pagi-pagi kebetulan agak unik. Thank you buat panitia yang sigap menanggapi. Karena kemarin juga sempat agak selipin dari waktunya. Saya kira jam 10 pagi dari WIB ternyata WITA. Means itu lebih cepat 1 jam. So, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengundang. Perkenalkan, nama saya Argia. Biasanya dipanggilnya Argia bisa, atau enggak Aga bisa, terserah. Dan saya dari PT Geoservices di sini, as a representative of Hagi. Dan untuk, oke. Kita ice breaking dulu aja kali ya. Jadi sebenarnya tadi kan teman-teman dari panitia sudah memperkenalkan, cuman saya rasa lebih sopan, lebih polite kalau saya juga memperkenalkan diri, karena nanti ada hubungannya dengan job desk mungkin yang bisa saya share dari pekerjaan saya, supaya nanti teman-teman bisa lebih paham background saya seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi foto ini diambil tahun 2017 kalau nggak salah. Ketika saya pertama kali lulus, dan saya di sini mempresentasikan presentasi tugas akhir saya di IPA Convex 2017 pastinya. Dan itu menjadi salah satu paper kedua saya. Jadi saya bikin paper waktu mahasiswa nggak terlalu banyak, dan ini juga mistakes. Dan harapannya teman-teman juga bisa lebih produktif dalam membuat paper. Dan ini salah satu memori yang saya capture, dan di sini sebenarnya journey saya tuh dimulai as a geoscientist. Kenapa saya highlight sebagai geoscientist? Karena as a profesional, sebenarnya kita diminta untuk menggabungkan antara geologi dan geophysics. Jadi pemahaman itu bisa saling bersinergi, bisa menghasilkan sesuatu subsurface imaging yang memang kita bisa pahami. Nggak hanya berwarna-warni, tapi ada maknanya, kayak gitu. Oke? Right. So, jadi aku lulus dari Brawijaya tahun 2016, dan saya angkatan 2012, obviously, dan itu menjadi salah satu memori pertama saya juga, di mana menjadi mahasiswa geofisika itu membuat kita itu bisa sebenarnya memberikan ruang kepada kita untuk mempelajari semua hal, dan juga bisa memaknai secara fisik dan juga non-fisik. Jadi secara elastik dan secara fisikal itu sendiri. Dan kemudian setelah lulus dari Universitas Brawijaya, saya memiliki kesempatan untuk menjadi project geophysicist di Limigas, PPTMGB Limigas. Pada saat itu setelah saya mempresentasikan tugas akhir saya atau skripsi saya pada saat IPA tadi, di foto yang pertama. Jadi ada salah satu juri dari acara tersebut yang memberikan offering pada saat saya presentasi, kemudian saya di-invite, kemudian saya disuruh presentasi kembali, dan ya alhamdulillah mendapatkan pekerjaan pertama saya. Jadi alhamdulillah pada saat yang sulit pada saat itu belum ada jeda untuk menganggur, dan ini bisa menjadi salah satu poin di mana teman-teman semua dengan menulis paper sebenarnya tidak harus yang captivating banget, yang simple aja, itu sebenarnya bisa unlocking beberapa opportunities dan bisa memberikan kalian itu bypass atau mungkin jalan pintas untuk bisa masuk ke dunia profesional. Dan kemudian dari Lemigas, saya langsung pindah ke Geoservices as a technical geoscientist dulu. Di sini saya bertanggung jawab, pekerjaan saya itu adalah memberikan support tentang teknis kepada klien-kliennya. Jadi klien-klien kita itu ada yang dari Pertamina, kemudian dari BP, ada yang dari ConocoPhillips, Medco, Santos, Alphir, Repsol, Chevron, Exxon, dan kemudian lain sebagainya, Total, whatever it is. Jadi semuanya banyak sekali, dan kita secara geologi dan geophysics dari sisi kemampuan itu harus bisa membantu teman-teman pada office tersebut untuk melakukan tindak laku kesehariannya secara teknis menggunakan produk dari kita. Nah, Geoservices sendiri ini saat ini itu kebetulan kita move sedikit as a technical representative
saya hands-on untuk Emerson Paradigm. Jika teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mengetahui software Paradigm, Geolog, kemudian Sage Earth, Stratimagic, dan lain sebagainya, itu salah satu produk yang saya pegang secara teknis dan juga non-teknisnya. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan perihal software, mungkin saya bisa jawab dari ranah produknya juga. Dan nanti pada saat ini saya akan menjelaskan untuk scope Emerson Paradigm saja. Jadi untuk software yang lain, mungkin saya akan sampaikan secara verbally karena mungkin perlu approval dan saat ini juga tidak memungkinkan hal itu terjadi gitu. Dan untuk selanjutnya, nah, jika memang kita berbicara sebenarnya tentang subsurface imaging, apa sih subsurface imaging itu? Sebenarnya kan citra bawah permukaan seperti itu ya. Dari exploration and production sebagai software, itu pada dasarnya itu kita memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah processing and imaging, interpretations, formation evaluations, geological modeling, reservoir engineering, dan juga drilling. Nah, di mana keseluruhan itu akan terintegrasi dari data management dan connectivity yang pastinya bisa memberikan keleluasan kita melakukan operasional secara lancar dan tidak ada obstacle itu hambatan, dan juga kita bisa melakukannya secara back and forth dari awal ke belakang, dari belakang ke awal lagi. Nah, kalau untuk ranah saat ini yang biasa dilakukan oleh GNG, saya bilang GNG ya, Geology, Geophysics, dan Petrophysics, obviously, karena itu turunan dari Geology and Geophysics, itu meliputi ranah processing and imaging, kemudian interpretations, dan juga formation evaluations, serta geological modeling. Nah, untuk processing dan imaging ini merupakan tahapan di mana kita memproses data seismik yang sudah diakuisisi, yang sudah di-shoot, mau seismik onshore, mau offshore, itu bisa semuanya data raw-nya, data mentahnya, itu dikumpulkan, kemudian diproses sesuai dengan parameter, dilakukan filtering, normalisasi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah data seismik itu sudah siap untuk digunakan, kita nanti akan masuk ke dalam tahapan interpretations. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dalam tahapan interpretations itu tidak hanya data seismik yang digunakan, tetapi ada data sumur juga. Nah, yang menarik lagi adalah data sumur dan data seismik itu memiliki perbedaan domain. Dalam artian, ketika kita bicara gelombang, kita pastinya berbicara tentang domain time, waktu, ya kan? Dan juga kalau misalnya kita bicara tentang data sumur, kita bicara tentang domain kedalaman. Nah, dari kedua parameter ini sudah berbeda. Gimana kita bisa memberikan kepada misalnya bos kita, atasan kita, atau manajemen bahwa dengan data sumur dan data seismik itu kita bisa mencari prospek di bawah permukaan kita. Itu kita lakukan dengan beberapa tahapan. Saya rasa juga teman-teman sudah familiar dengan seismic interpretation workflow ya. Dan intinya menggabungkan atau mengikat data sumur dan data seismik dengan tahapan well seismic type, supaya nanti dengan kedalaman dan juga time yang berbeda bisa saling kita ikat supaya kita bisa melakukan interpretasi. Nah, dengan data seismik kita biasanya melakukan interpretasi dengan seismic horizon, kita membuat seismic horizon-nya. Kemudian horizon itu adalah batas atas dan juga biasanya batas bawah. Untuk window analysis. Window analysis adalah jendela untuk analisa kita. Jadi kita batasi, nggak semua seismik itu kita lakukan proses. Kalau misalnya dilakukan semua, pastinya nanti biasanya hardware-nya bermasalah karena terlalu berat. Supaya efisien, karena kan setiap waktu itu adalah uang. Jadinya kita maksimalkan untuk batasi, seperti itu. Dan dengan data sumur, kita lakukan structural interpretations dan juga stratigraphical interpretation juga. Secara struktur berarti kita melihat dari log-log yang ada log, sudah belajar log pasti ya teman-teman semua ya, ada log gamma ray, ada log NPHI, RHOB, kemudian ada resistivity juga. Nah, oke, selesai dari interpretations, kita masuk ke sedikit ke formation evaluation.
Dari formation evaluation ini, kita berbicara tentang bagaimana kita mengevaluasi sebuah formasi yang sudah kita targetkan. Itu biasanya kita sebut sebagai petrophysical analysis. Nah, dari petrophysical analysis intinya mengkaji batuan, properti batuan dari pendekatan fisiknya, petrophysical. Oke? Jadi nanti kita menghitung sesuatu yang sifatnya itu konkret, matematis sekali dengan range cakupan domainnya adalah kedalaman karena menggunakan data-data sumur. Domain kedalaman ini nanti kita akan hitung, kemudian baru nanti kita kolaborasikan dengan data seismik untuk membuat model geologinya dengan mempropagate bahasa Indonesia yang mungkin menyebarkan lah ya, menyebarkan hasil analisa yang sudah ditetapkan supaya nanti bisa tersebar dan kita punya model 3 dimensi. Nanti kita kan nggak akan belajar sejauh itu karena ini pasti membutuhkan biasanya itu 1 minggu dan kita punya waktu cuma 1 jam. Mungkin nanti aku akan kasih contoh berupa paper yang sudah kemarin aku presentasikan di Joint Conference Yogyakarta terakhir tentang aplikasi seismic attribute as a geophysicist, of course. Aku menggunakan atribut juga, kemudian nanti akan menggunakan rock typing atau menggunakan electrophysics analysis. Dan yang terakhir aku komen dengan machine learning. Anak sekarang banget ya machine learning ya. Sekarang nggak lagi hot-hotnya nih. Jadi machine learning sendiri itu sebenarnya nanti akan menjadi tools untuk membantu kita memahami 2 domain yang berbeda tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu seismik dan juga data sumur. Nah, sebelum kita mulai lebih pusing lagi nih, aku sarankan kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin memang tidak familiar didengar atau mungkin tidak paham pada saat aku menyampaikan atau di PPT nggak terlihat atau mungkin ada yang kurang jelas, tolong dicatat saja. Kenapa? Nggak masalah kalau misalnya kalian masih bingung, karena pada saat masih mahasiswa dulu aku juga bingung. Justru kalau kalian bingung, it's a good point karena kalian juga sebenarnya berusaha untuk memahami. Memahami itu pastinya butuh proses karena sebenarnya aku pun juga dulu berproses dan itu nggak instan. Butuh beberapa waktu. Untuk reservoir engineering dan drilling, kita berikan ke teman-teman engineering aja ya. Jadi kita nggak bahas saat ini. Nah, untuk geological modeling itu sebenarnya kita mengkombinasikan antara pemahaman geologi kita dengan pemahaman geofisika kita untuk bisa membuat sebuah model geologi dari data seismik dan data sumur. Jadi seismiknya sebagai wadahnya gitu, kita udah interpretasi, kemudian kita isi dengan propertinya dari analisa petrofisika supaya kita bisa tahu nih mana yang reservoir. Udah belajar petroleum system. Udah belajar ya? Pasti ada reservoir, ada seal, ada source rock, ada migration dan lain sebagainya lah. Itu banyak sekali ya. Ada 5 poin kalau nggak salah, saya lupa. Ada beberapa hal tersebut yang mungkin nanti bisa membantu kita untuk menganalisa sebuah prospek seperti itu. Oke? Aku nggak akan berlama-lama lagi di slide ini. Oke. Berikut ini adalah outlines yang akan aku sampaikan untuk acara saat ini. Yang pertama adalah the upstream oil and gas life cycle. Jadi aku mau mengajak teman-teman semua untuk memahami sih gimana sih secara upstream itu sebuah company atau sebuah lapangan sebenarnya itu bisa cycle-nya itu seperti apa gitu. Dan kemudian masuk ke pitfall understanding of basic applied study case. Di sini aku akan mulai menceritakan bahwa paper aku itu seperti apa pada saat itu. Dan pitfall understanding ini maksudnya adalah tentang dasar-dasarnya itu apa yang aku pakai, metodenya apa aja, yang mungkin bisa membantu teman-teman nanti ketika misalnya mau ada yang kerja praktik dan tugas akhir. Kemudian study case breakdown. Di sini aku akan kita obrak-abrik papernya, kita bahas bareng-bareng. Dan terakhir ini adalah aku memberikan konklusi sebenarnya dari paperku itu apakah bisa menghasilkan atau merekomendasikan sesuatu untuk teman-teman eksplorasi seperti itu. Oke, aku lanjut. Nah, yang pertama dulu ya, the upstream oil and gas life cycle. Sebenarnya sederhana, aku nggak terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas, sebentar, aku agak. Oke, jadi untuk upstream oil and gas life cycle sebenarnya itu ada 5 elemen. Yang pertama itu acquisitions, explorations,
appraisal, development, dan productions. Di mana untuk acquisition sendiri, kelihatan ya kursornya ya, acquisition sendiri itu merupakan aktivitas untuk mendapatkan hak untuk mengeksplorasi sebuah blok atau area dalam cakupan kontrak atau concessions. Seperti itu. Makanya di sini kita ada tulisannya kontrak signing. Jadi kita harus bikin agreement dengan komitmen juga dengan government. Kemudian nanti dari akuisisi data yang sudah kita dapatkan, kita baru bisa melakukan analisa explorations, masuk tahapan exploration, sorry. Dan kita bisa melakukan aktivitas untuk mencari minyak dan gas itu, deposits itu berada di mana, di bawah permukaan kita. Seperti itu, di lapangan tersebut lah ya, di blok tersebut, nggak bisa di blok tetangga gitu. Dan kemudian kita akan masuk ke appraisal. Appraisal sendiri itu merupakan aktivitas di mana kita bisa menentukan minyak dan gas itu volumenya seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian titiknya di mana supaya kita ketika misalnya ingin melakukan development, itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu. Nah, untuk additional information-nya, untuk yang development stage, untuk aktivitasnya itu sebenarnya kita membuat sebuah kita mengaplikasikan konsep yang sudah kita konsepkan di appraisal untuk mengeksekusi secara subsurface dan surface. Karena seperti yang kita ketahui, misalnya biasanya kan di area-area yang remote, yang memang terpencil, itu belum banyak infrastrukturnya. Oleh karena itu, kita create infrastrukturnya, kemudian kita bangun juga rig-nya, kemudian kita bor ke dalam juga, sampai di tahapan productions, yaitu mengekstraksi, proses, dan ekspor oil and gas per kontrak agreement. Jadi semuanya itu diatur dalam undang-undang dan lain sebagainya supaya nanti bisa dimaksimalkan dan tidak ada penyalahgunaan seperti itu. Sebenarnya di poin yang terakhir tuh ada, yaitu abandonment. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah nggak, produksinya udah nggak bagus, udah keluarnya bukan minyak dan gas, sudah air aja gitu, udah deplete lah ya produksinya, itu bisa ada proses abandonment. Jadi nanti sumurnya memang ditutup. Seperti itu. Oke, aku cuma mau memberikan informasi ini supaya nanti teman-teman paham nih, kira-kira, karena kita yang paham diri kita sendiri, kita tuh cocoknya di tim eksplorasi atau di tim development atau di appraisal, sebenarnya seperti itu. Kalau mau dieksplorasi biasanya memang agak out of the box. Harus bisa mencermati lingkungan dan kemudian mendapatkan metode yang tepat. Gitu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sedikit tentang pitfall understanding. Jadi dasar-dasar yang aku gunakan. Sebenarnya dalam poin yang aku akan sampaikan itu ada 3. Yang pertama itu adalah electrophysics. Sudah kira-kira teman-teman udah ngambil ini mata kuliah yang membahas tentang electrophysics? Atau belum ya? Aku jelaskan sedikit aja ya biar nggak bingung ya. Electrophysics itu biasanya adalah salah satu tahapan untuk menganalisa log gamma ray. Nah, log gamma ray ini itu biasanya mencerminkan tingkat radioaktivitas dari bawah permukaan. Nah, pola-polanya itu yang dinamakan dengan analisa electrophysics. Supaya nanti dari electrophysics itu bisa kita rupakan dalam bentuk numerical combination of petrophysical log response sebagai responnya, kemudian nanti akan mencerminkan karakteristik dari rock interval. Seperti itu. Jadi kita bisa menentukan formation, lingkungan penerapan juga, dan lain sebagainya. Dan nanti kita bisa clustering juga, atau kita kelompokkan supaya bisa memberikan boundaries, bisa memberikan interpretasi kita itu bisa kita aplikasikan dalam log tersebut, dan kemudian kita coba aplikasikan dalam seismiknya juga. Jadi nggak hanya di log tapi juga dari seismiknya. Sejauh ini intinya seperti itu. Dan untuk selanjutnya bisa geofisik banget nih ya, yaitu seismic attribute. Kenapa gitu? Kenapa lagi-lagi seismic attribute? Karena sebenarnya seismic attribute itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa mereveal,
mencari tahu lebih dalam parameter yang terdapat atau informasi yang terdapat dalam data seismik untuk bisa memberikan tampilan kepada kita, yaitu ada amplitude, shape, position, seismic waveform, sebenarnya waveform ya, sorry typo, dan seismic attributes itu pasti akan reveal features, relationships, patterns, dan lain sebagainya. Dan itu semua nanti akan membantu kita sekali bagaimana kita nanti mendefine bagaimana secara geologi bentuknya. Karena kan ujung-ujungnya pasti kita akan mengarah ke geologi. Even though kita memang by background geophysics. Oke. Selanjutnya, nah di sini aku kebetulan menggunakan machine learning dengan metode atau mungkin algoritma DNNA. Ini merupakan salah satu flagship dari produk yang aku handle sekarang, Paradigm, yaitu Democratic Neural Network Associations. Sebenarnya itu memberikan kemudahan kepada kita di mana memberikan simplifikasi pada domain yang berbeda. Kita bicara tadi ada data sumur, data seismik, domainnya berbeda. Nah, kita di situ dimudahkan, di mana sebenarnya dia akan create series of naive atau mungkin neural network yang simple untuk bisa bekerja pada secara paralel untuk mengidentifikasi patterns pada data. Ya, jadi kita nggak melihat secara satu dimensi lagi atau 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi beberapa dimensi sebenarnya. Dan itu akan membuat sebuah non-linear link between the phases in the well and the seismic attributes. Jadi seismic attribute tadi dan electrophysics tadi, analisis tadi yang sebelumnya aku sampaikan, itu nanti akan memberikan sebuah hasil di mana nanti hasil itu akan kita gabungkan. Meskipun domainnya berbeda, itu nggak akan bermasalah karena kita menggunakan pendekatan DNNA, which is ya tadi, kalau misalnya kita bicarakan secara general itu adalah suatu metode machine learning, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang berupa pattern atau berupa model. Seperti itu. Oke, aku jelaskan sedikit dulu untuk yang electrophysics. Kalau misalnya kalian lihat di samping, oke. Nah, untuk gambar ini, yaitu di sini kita sebenarnya melihat data sumur gamma ray, yang di situ mencerminkan beberapa pola. Ada yang even block, ada yang coarsening upward, ada yang fining upward, ada yang glass, ada yang salted gitu. Dan itu mencerminkan masing-masing biasanya stage-nya. Ada yang agradasi, ada yang progradasi, ada yang retrogradasi, ada yang retrogradasi juga, progradasi dulu baru retrogradasi, kemudian ada yang agradasi semua. Dan ini mencerminkan lingkungan pengendapannya masing-masing nih. Ada yang fluvial, ada yang fluvial floodplain, terus habis itu fluvial channel fill, dan lain sebagainya. Di mana sebenarnya ini membantu kita sekali pada saat analisa awal, exploration stage, untuk memahami bahwa bagaimana sih di bawah itu dulu terendapkan. Gitu. Dari data sumur ini kita bisa mendapatkan itu, dan kemudian kita bisa kelompokkan kita rock typing-nya. Jadi nanti kalau misalnya dapat pola yang seperti apa, kita catat dahulu, kemudian nanti kita save dalam satu domain kedalaman itu semuanya. Oke. Selanjutnya, kita kembali ke hal yang klasik buat geophysicists, yaitu seismic attribute. Seismic attribute sendiri yaitu merupakan salah satu tools atau mungkin metode yang bisa memberikan kita keleluasaan untuk mendapatkan informasi dari data seismik berupa waktu, ya, time, amplitude, frequency, dan attenuations. Biasanya data seismik itu terdapat 2 macam, yaitu pre-stack, post-stack. Di sini kita bicara yang sederhana aja, yang post-stack dulu aja, supaya nggak terlalu complicated. Nah, di sini informasi-informasi ini itu semua terdapat dalam data seismik, dan kita bisa uraikan supaya bisa mendapatkan dukungan dari sisi geophysical untuk mendapatkan geological capture yang memang kita inginkan atau ingin kita ketahui. Dan biasanya itu untuk analisa seismic attributes dari amplitude biasanya untuk melihat bagaimana kemenerusan layer-layernya, lapisan-lapisannya, bentuknya seperti apa.
Kemudian untuk frekuensi biasanya bisa melihat adanya anomali, apakah di situ fluid. Kita bicara fluida ya. Fluida itu kan semuanya bentuknya cair tuh. Sorry, iya, fluid lah ya, fluids. Itu bisa gas, bisa oil, bisa water. Jadi dari ketiga itu belum bisa kita identifikasi secara terpisah antara minyak, gas, sama air, tapi setidaknya kita bisa menemukan bahwa di situ terdapat kandungan fluida. Itu biasanya dengan frekuensi. Secara cepat ya, belum yang dalam banget. Nah, untuk membedakan bagaimana dia itu minyak, air, atau gas, biasanya kita analisa dari data sumur lagi. Dari analisa petrofisik tadi, kemudian kita bisa analisa dari interpretation structural correlation untuk tahapan well correlation. Seperti itu. Nah, kalau ini untuk yang DNA tadi. Jadi aku mau menjelaskan secara singkat. Mungkin agak kelihatan ribet, tapi percaya sama aku ini itu singkat, nggak ribet. Jadi kita intinya punya data ya. Data itu kita training. Intinya kita berikan supervisi kepada data tersebut bahwa kalau misalnya kamu ibaratnya misalnya kita nih, kalau misalnya kamu ketemu sama si A, kamu sikapnya seperti ini. Kalau kamu ketemu sama si B, berarti sikap kamu harus seperti ini. Itu kita training dulu. Setelah kita training, nanti akan dari beberapa beberapa set ini tadi, neural set 1, set 2, set M, atau ini set M ini set dan seterusnya. Itu kita kombinasikan dan kemudian kita voting. Makanya ada istilah demokratik ya. Ketika misalnya kita lihat hasilnya itu sesuai sama keinginan kita atau enggak, kalau misalnya iya kita lanjutkan, kalau misalnya enggak, ya mungkin enggak akan kita lanjutkan. Sehingga kalau misalnya kita sudah sesuai, kita iakan, nanti akan create new training data. Data yang sudah kita masukkan, kemudian kita proses, kita accept, dia akan create sesuatu yang baru, kemudian ini bisa di breakdown lagi nih, ya kan? Kita bisa pecah lagi, kita masukkan lagi, sehingga bisa mendapatkan satu pengelompokan dari patterns. Pattern itu pola ya, pola-pola yang memang kita temukan dari kedua data yang kita gunakan dengan domain, meskipun dengan domain yang berbeda, seperti itu. Nah, mungkin moderator, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan di open juga, nggak masalah. Untuk beberapa pertanyaan sampai tahapan ini, supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, yang ini nggak terlupakan. Oke, baik. Dari peserta, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditaruh di kolom chat dengan format hashtag ingin bertanya, _pertanyaan. Tadi yang aku sampaikan kira-kira terlalu cepatkah atau mungkin agak kurang jelaskah atau mungkin jangan ini terlalu ini Mas, terlalu jauh, bisa dibikin yang lebih sederhana gitu. Kalau misalnya ada yang seperti itu silakan disampaikan, nggak masalah. Kita sama-sama belajar di sini, aku juga masih belajar. Soalnya kan kemarin aku coba tanya ke panitia, kalau nggak salah itu pesertanya angkatan 17, 18, 19 lah ya. Dan itu aku rasa sudah cukup kok untuk bisa mencermati, walaupun pasti mungkin ada yang bingung, untuk mencermati dan mendapatkan inspirasi mungkin untuk kerja praktek atau tugas akhir gitu. Nanti pertanyaannya bisa yang terkait ini atau enggak, nggak masalah ya. Silakan moderator kalau ada, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung di chat di kolom aja. Nanti setiap transisi nanti akan aku stop untuk menanya pertanyaan. Kalau untuk yang pertanyaan sekarang, sudah ada pertanyaannya? Lanjut aja, Kak. Kayaknya nggak ada. Oke, belum ada ya? Oke, aku lanjut dulu. Nanti kalau ada, nanti langsung ditanyakan aja. Ini ada, Kak, barusan. Oh, ada ya? Silakan. Ini dari Fadlur Rahman, Geofisika UIN, Jakarta. Pagi Mas Aga, kan tadi kayak blok-blok migas itu kayak nggak biasa masukin company lain. Nah, kenyataannya di lapangan itu ada nggak yang blok satu company dan another company itu beneran bersampingan? Dan kalau boleh tahu cara membatasinya gimana? Apakah dengan pagar?
Oke, pertanyaan menarik. Salah satu yang sebenarnya dulu juga saya tanyakan pada saat mahasiswa, untuk saat ini yang bisa aku sampaikan adalah untuk pembatasan blok, wilayah kerja, WK gitu ya, itu bisa diatur oleh regulasi dari government atau pemerintah. Jadi udah kayak coupling-coupling rumah gitu, udah di blok, dan nanti untuk pembatasannya biasanya kita punya map ya. Map itu terintegrasi dengan GIS dan sudah punya koordinat ya. Dan pembatasannya mungkin kalau misal pembatasan secara fisik itu bisa berbagai macam, bisa tembok besar atau segala macam, karena kan untuk safety dari field-nya sendiri juga ya, nggak hanya membatasi bloknya, tapi secara imajiner, kalau aku bisa sampaikan, itu ada map yang khusus memang untuk membatasi blok-blok tersebut. Dan itu biasanya memang dimiliki oleh ya pemilik blok tersebut dan juga biasa SKK lah ya, SKK Migas, kemudian migasnya langsung juga gitu. Migas itu maksudnya ini ya, Dirjen Migas, SDM seperti itu. Jadi kalau untuk bagaimana kita bisa menentukan, kebetulan pada saat menentukan saya juga belum lahir dan juga pada saat menentukan juga biasa kebetulan aku kan as a service company nih, bisa nggak in charge untuk blok, tapi lebih tepatnya klien-klien yang lebih in charge untuk blok. Dan bagaimana, apakah bisa berkolaborasi dan sebagainya? Bisa, dan itu juga lumrah terjadi. Jadi biasanya bentuknya itu kayak YouTuber sekarang lah ya, collab gitu ya, supaya bisa meminimalisir kalau misalnya ada risk, dan juga kalau misalnya berhasil bisa saling bagi keuntungan juga. Jadi so all is about collaborations kayak gitu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Aku sambil lihat di chat juga nih. Oke, no problems. Oke, buat peserta yang ingin bertanya, kasih pertanyaannya yang jelas ya. Nanti aku minta tolong moderator juga membantu untuk timekeeping ya. Nanti siapa tahu aku nanti overtime, takutnya nanti bisa di-remind aja. Ada yang mau open mic kayaknya? Oh iya, open Nggak mic apa-apa, saja Kak. Boleh, silakan. Muhammad Afu Roshid. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pak Arjam, saya mau bertanya, tadi kan sempat ngebahas tentang seismic attribute ya. Yuk. Itu dalam penentuan seismic attribute itu yang kayak time, terus amplitude itu kita saat menggunakannya itu lebih baiknya tuh apa ya? Maksudnya seismic yang di dalam turunan time kah atau seismic di dalam turunan amplitude kah kayak gitu. Oke, terima kasih. Nanti manggilnya jangan Pak ya. Kita masih seumuran, bro. Serius dah. Jadi untuk ininya, menarik pertanyaannya. Aku coba slide sebelumnya. Nah, this one. Nah, untuk seismik sendiri sebenarnya dalam data seismik tersebut mempunyai informasi time, amplitude, frequency, dan attenuations. Nah, kapan kita menggunakan? Kalau kita misalnya lihat dari flow-nya, mic-ku nyalakan? Oke, ketika kita memiliki, tergantung datanya bro. Kalau misalnya kita punya data seismik postek, kita misalnya mau menentukan kemenerusannya, layernya. Aku ingin tahu nih, kira-kira dia bentuknya tuh apa? Clinoform kah? Sigmoidal kah? Oblik kah? Gitu. Dari sisi fase seismiknya, biasanya dari data seismik ini, dengan data seismik postek, kita coba nih cek nih, apa yang bisa kita running dari situ. Oh, ternyata kita bisa lakukan reflection amplitude, atau mungkin composite amplitude, atau mungkin amplitude ratio. Nah, ini as a horizon ya. As a window, mungkin kita bisa cari yang lebih advance lagi. Oh, kira-kira RMS amplitude bisa nih. RMS amplitude tuh biasanya salah satu seismic attribute yang biasanya metode salah satu yang memang
kebetulan as a personal aku itu sangat sering aku gunakan karena RMS ini kepanjangan dari root mean square, yaitu kalau misalnya lihat dari perhitungannya, itu biasanya diakarkan, dirata-rata, kemudian dikuadratkan. Sehingga nanti ketika misalnya kita punya nilai dengan treatment diakarkan, di root mean, di rata-rata, kemudian dikuadratkan, dengan ketiga tahapan itu pasti nanti akan sangat sensitif terhadap sebuah nilai kan, dan memberikan respon warna biasanya itu yang menarik dan itu cukup signifikan dan sensitif lah intinya, bisa membantu kita mengidentifikasi geological feature yang ada di situ. Gitu bro. Jadi kalau misalnya by purpose, kapan penggunaannya tergantung dari data seismiknya dulu, pre-stek kah atau post-stek kah, kemudian dari kebutuhannya juga. Kalau butuhnya untuk analisa fluida, biasanya kita main di frekuensi. Tapi kalau kita mau cari kira-kira reservoirnya yang mana ya, yang zona yang lebih poros yang mana ya, gitu kan. Reservoir kan biasanya relatif poros, itu kita bisa pakai RMS amplitude dan lain sebagainya gitu. Dari amplitude base kayak gitu. Nanti attenuation dan time juga pastinya punya andil, tapi pada saat ini mungkin aku akan jelaskan tentang amplitude dan frekuensi aja supaya nggak terlalu bingung. Gitu. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, belum ada ya? Oke, aku coba move on ke bahasan selanjutnya. Oke, sekarang aku akan membahas tentang breakdown studi kasusnya menggunakan contoh paper yang sebenarnya kemarin aku sudah buat dan ini sudah aku presentasikan juga, sudah publish juga. Silakan dicek kalau misalnya mau cari nanti judulnya, aku tulis judulnya nggak ya? Oh, kayaknya aku nggak tulis. Judulnya adalah The Application of Seismic Attributes and The Application of Seismic Attributes and Machine Learning to Image Seismic Stratigraphy. Oke, aku masuk ke background-nya dulu. Kenapa sih aku bikin paper ini? Ngapain sih? Iseng banget gitu misalkan. Sebenarnya sederhana. Jadi data yang aku pakai itu adalah data untuk tugas akhirku dulu. Dan data tugas akhirku itu kebetulan bisa aku akses dengan aku kontak dengan pembimbingku dulu. Jadinya ya karena kemarin sudah pernah publish suatu IPA yang aku ceritakan di awal tadi, berarti aku bisa menggunakan datanya karena sudah publish dan juga mengikuti prosedur yang tepat. Sudah ada izin BKPM dan lain sebagainya. Nah, ketika aku melihat datanya dan lokasinya, saat ini tuh aku menggunakan study case ini tuh di North Sumatra, cekungan Sumatera Utara, North Sumatra Basins. Di situ challenge-nya itu berbagai macam, terutama stratigraphical seperti itu. Dan secara litologi, ya kan, dari data sumur sendiri itu tidak memiliki linear correlation dengan seismic data pastinya as a litologic. Karena frekuensinya juga pasti berbeda antara data sumur dan data seismik kan. Oleh karena itu menyebabkan kita cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga Fasies juga tidak bisa kita bandingkan langsung as an order is no notions of mathematical separation between them. Jadi intinya itu terlalu banyak obstacle yang misalnya kita dapatkan ketika kita mau analisa, di mana obstacle itu biasanya adalah perbedaan data itu sendiri. Dan itu wajar. Dan Loitus seismic tie, untuk poin kedua, Loitus seismic tie, as a data classification, biasanya memberikan hasil data yang yang overlapping. As a class itu overlapping dengan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya kita membutuhkan sebuah metode pendekatan atau approach method untuk bisa memberikan limitasi secara deterministik ya, bukan probabilistik. Deterministik itu kita tentukan parameternya. Kalau probabilistik itu biasanya menggunakan geostatistical atau mungkin memang kita unsupervised. Unsupervised itu kita nggak berikan constraint. As a traditional seismic characterizations. Seismic karakterisasi ini itu biasanya kita gunakan parameter dari seismiknya as a constraint,
data sumber as a constraint, kemudian kita sebarkan ke seismic, supaya nanti seismiknya terkarakter, seperti itu. Sederhananya kayak gitu, nggak ribet kok. Oke, nah, kita masuk ke seismic data nih. Kebetulan, seismic data sendiri itu kan, seperti kita ketahui, volumenya besar. Jadi kayak kalau kalian misalnya beli hard disk 1 tera, itu bisa full satu seismic doang. Sedangkan kalau misalnya kita shooting seismic, satu lapangan mungkin bisa ada banyak sekali. Nah, efisien dong, ya kan? Dan juga nggak bisa diproses menggunakan traditional approach. Kayak misalnya kita lihat langsung juga kadang nggak jelas. Kemudian kita interpretasi manual juga kadang nggak kelihatan. Atau mungkin hasilnya nggak sesuai keinginan kita. Terus kemudian data keeps accumulating at a tremendous rate. Data itu kan pastinya ketika berjalan atau ketika bertambah, ketika kita proses pasti nambah terus seiring berjalannya waktu. Bagaimana kita mensimplifikasi proses tersebut supaya kita bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal dengan keterbatasan data dan data yang memang keep on adding. Kemudian data contains dari information for informations which will have a high impact and decision making process. Nah, ini sendiri. Kalau kita bicara biasanya ada istilah garbage in, garbage out. Data itu tidak selamanya ideal dan bagus. Oleh karena itu, ketika masuk dengan data yang buruk, keluarnya hasilnya pasti biasanya buruk. Gimana sih cara kita mengakali hal tersebut? Pastinya kita akan lakukan normalisasi dan lain sebagainya. Namun, pada saat ini, yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan, menggunakan pendekatan machine learning, di mana di situ sudah ada pembuktian bahwa untuk meng-solve non-linear problems itu kita bisa menggunakan machine learning as an interpretation and also characterization, seperti itu. Itu simpelnya ya. Nanti kalau aku terlalu jelaskan berlibat, kalian bingung. Oke. Nah, apa sih machine learning itu gitu kan? Integrated Canvas. Nah, Integrated Canvas ini adalah salah satu modul dari aplikasi yang aku pakai, Emerson Says Earth, dan juga Emerson Geolog, Paradigm, basically. Nah, itu di mana Integrated Canvas itu pada opsi machine learning, itu biasanya menggunakan 2 tahap processing. Dengan klasifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama training, dan kemudian yang kedua klasifikasinya sendiri. Training seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, di workflow DNNA, yaitu merupakan a portion of data atau data training atau enggak training data set is presented to machine learning algorithm to determine the pattern or the set of neurons gitu. And then ketika tahapan training ini sudah selesai, kita lakukan classifications, di mana the full data set is then assigned to class. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan apa yang sudah kita lihat, interpretasi sesuai dengan kebutuhan. Oh, ini udah cocok nih. Kemudian kita define juga as a neuron set using various statistical methods. More machine learning. Dalam machine learning ada machine learning lagi. So it's like machine learning kuadrat lah ya. So it will be itu akan membuat kita lebih mudah dalam menganalisa sesuatu dan juga mempersimpel dalam segi time consuming. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau ngelakuin tuh apa sih inputnya dan juga outputnya biar nggak bingung? As an input itu sebenarnya sederhana, lithology logs. How do we produce lithology logs? Kita bisa bikin lithology logs menggunakan analisa rock typing, kalau misalnya familiar, dengan melihat data sumur dan kita analisa dari pendekatan tadi metode yang awal yang dasar, electrophysics, kemudian nanti kita interpretasi, kita set sebagai model. Setelah kita set sebagai model, nanti kita assign lithology-nya apa saja. Nah, lithology itu berperan sebagai lithology logs. And then, kita memerlukan data seismik pastinya. Nah, data seismik ini bisa pre-stack atau post-stack. Pada saat ini, aku menggunakan data post-stack supaya lebih simpel. Dan juga lithology ini, lithology logs, log lithology, itu berperan sebagai constraint. Di mana itu yang akan mengisi si penyebarannya nanti kepada data seismik. Outputnya yaitu berupa phase shears and probability volumes dan juga well logs or maps. Jadi hasilnya itu tergantung kita mau ngeluarinnya apa. Di sini yang aku keluarin berupa data sumur dan data seismik.
penampang sumur dan penampang seismik. Jadi nanti bisa kalian lihat secara 1 dimensi dan 3 dimensi sebenarnya. Yes, ini cuma pendukung aja. Jadi machine learning is a field of computer science that use statistical techniques to give computer system to ability to learn, bla bla bla, and so on. Intinya memberikan tambahan bahwa machine learning itu memang benar-benar membantu kita as a computer science knowledge. Itu juga sebenarnya bisa membantu kita karena kita basicnya memang dari GNG itu computer science. Bisa ada kolaborasi gitu. Makanya ada geokomputasi sekarang kalau misalnya familiar. Yes. Oke. Kita masuk ke interpretations. Kita interpretasi data sumurnya, log data. Why? Karena kita memerlukan lithology log tadi. Nah, secara statistical and neural network methods. Gak ribet, simple, menggunakan neural network lagi. Jadi, kita melakukan yang pertama tahapannya adalah mengkarakterisasi dan memprediksi kelasnya. Menggunakan ini terms dari electrophysics yang kita bahas di awal tadi, yang sederhana itu. Kemudian petrophysical group, ini kita bisa, dari kedua ini kita bisa menentukan sebenarnya 2 hal, yaitu lithology mengarah ke physics secara 1 dimensi through a selection of 4 different clustering algorithm. Jadi algoritmnya itu ada 4 tahapan, ada 4 clustering. Oke. And then kita predik propertinya tuh, kira-kira apa ya, gitu. Itu bisa kita menggunakan petrophysical properties, log, core, and measurements. Bisa data core analysis ini dilakukan di lab, geoanalysis, di bagian laboratorium, untuk menentukan kira-kira itu apa saja, supaya lebih valid ya. Selain kita interpretasi secara log, karena log biasanya memang tidak terlalu, karena itu data digital, bukan data analog. Sedangkan dengan data analog yang bisa kita lihat, kita pegang secara fisik, harusnya bisa memberikan tampilan yang lebih nyata. Kemudian perform similarity analysis. Jadi kita tentukan kemiripan dari datanya untuk nanti kita aplikasikan pada proses selanjutnya dari data training set yang kita miliki. Satu punya nih ya, data sumur yang sudah diberupakan dalam bentuk lithology log atau physics log. Next. Nah, ini yang kita lakukan nih, electrophysics analysis. Jadi titik-titik ini nanti dia akan membentuk sebuah grafik kan. Ini tuh sebenarnya grafik yang aneh ini. Itu grafik, ada pembebanannya, dan ada representatif pewarnaannya, dan di sini ada fase 1 sampai 11. Karena kita generate 11, kita bagi menjadi 11 secara otomatis. Nah, di sini salah satu mungkin yang bisa dilihat proses percepatan dari proses untuk melakukan clustering dengan menggunakan software atau perangkat lunak dibandingkan kita lakukan secara manual. Nah, dari 11 ini kita lihat dari pembebanannya, kira-kira yang paling besar, yaitu kita gunakan sebagai, kita nanti akan simplifikasi, nggak 11-11-nya, tapi lebih sedikit lagi, supaya bisa mencerminkan bahwa apa yang sudah kita interpretasikan sebelumnya, kemudian tercermin secara kuantitatif. Ingat ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Secara kualitatif berarti secara kita lihat, secara kuantitatif kita punya nilainya. Nah, ini secara kuantitatif, karena kita bisa lihat nilainya. Nah, dari 11 ini kita bisa simplifikasi karena memang perbedaan dari perbedaan dari datanya. Datanya sendiri itu, perbedaan dari nilainya. Jadi dari misalnya 11 bisa jadi 3 atau 4. Next. Nah, aku akan menjelaskan sedikit tentang MRGC. MRGC itu yaitu multi-resolution graph-based clustering. Jadi kita clustering berdasarkan multi-resolution graph-based-nya. Dan data yang digunakan itu ada 2, yaitu data RHB dan NPHI. Mungkin kalau misalnya lebih familiar, density dan neutron. Nah, di sini ada parameter frekuensi sebenarnya. Frekuensinya yaitu sebagai color key-nya. Color key itu pewarnaan sebelumnya, sebelum kita kelompokkan seperti ini. Kayak gitu. Nah, datasetnya sendiri itu kita menggunakan tahapan kernels neighbor. Ini salah satu juga algoritma untuk metode neural network. Kemudian attraction sets, kita clustering, kemudian kita tentukan fastest-nya. Oke? Nggak ribet kan? Sederhana, Mas Yan. Terus kita masuk ke
Nah, ini lebih ribetnya dikit nih. Tadi kernels dibagi, yaitu di breakdown dari algoritmnya, yaitu kernels representative index, KRI-nya ini kita identifikasi. Kemudian each depth log sample characterized by two indexes. Jadi samplingnya itu bisa kita tentukan. Untuk saat ini kita tentukan satu each depth, setiap kedalaman, kita sampling, kita karakterisasi by 2 indeks untuk mendescribe si neighboring relationship-nya. Jadi neighboring relationship itu hubungan secara ini loh. Kayak ibaratnya kamu sama tetangga kamu, ibaratnya kamu dotnya ya, kamu nilai satu titik gitu, tetangga kamu juga nilai satu titik. Nah, itu hubungan kamu tuh seperti apa? Apakah kamu similar dengan tetangga kamu atau enggak? Kalau beda, berarti beda klaster. Tapi kalau sama, klasternya sama. Oke. Nah, ini untuk yang ini untuk yang lebih jelasnya lagi. Yang pertama kita attract nih, satu. Jadi ini si titiknya nih yang bicara ya. I attract all points around me. Oke, dia menjadi pusat dari perhatian titik-titik di samping-sampingnya karena dia dominan nih nilainya, mungkin mencerminkan karakter yang memang paling sesuai. Kemudian yang lainnya itu yang kira-kira mendekati terattract gitu, terkelompokkan secara tidak langsung. And then I'm attracted and also attract gitu. Dia juga memberikan respon attracted, tapi juga dia attract karena nilainya ini in between, tidak tinggi, tidak rendah, paham nggak maksudnya? Di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah I'm attracted and do not attract, I'm the border. Nah, ini yang mungkin menjadi cut off kita biasanya. Cut off itu adalah titik di mana kita bisa memasukkan atau mengeluarkan sebuah nilai berdasarkan pola yang sudah terbentuk dalam sebuah data tersebut, yang mencerminkan biasanya itu bahwa permukaan atau mungkin tergantung yang dianalisa. Secara general begitu terminologinya ya. Oke? Nah, menarik. Kenapa sih emergency gitu ya? Kenapa sih kita gunakan emergency? Karena emergency sendiri itu memberikan solusi. Biasanya itu ada namanya dimensionality problems. Ini kita coba overcome, kita carikan solusinya, di mana biasanya itu obstacle-nya atau challenge-nya itu di log space dan juga geological space. Dengan adanya ini, kita bisa memberikan respon di mana similar geological meaning itu biasanya dinilai yang warna biru misalnya, dengan different geological meaning ini, biru atau hijau, itu bisa dibedakan sehingga emergency bisa memberikan solve the problems. Aku agak mixed up bahasa Indonesianya. To solve the problems based on dimensionality problems menggunakan KNN tadi, kernels neighborhood to approach combined with the kernel ranking criterion. Jadi nanti kita clustering juga. Oke. Nah, kita masuk ke tahapan clustering yang menarik nih. Kita sebut sebagai fuzzy match. Fuzzy match itu kita setelah dapatkan clusternya tadi, kita double cluster lagi, kita clustering lagi, kita analisa lagi. Jadi tahapannya itu double gitu. Kenapa? Karena kita bisa mencoba mendapatkan nilai yang memang kita inginkan, mencerminkan bawah permukaan seperti itu. Setelah kita dapatkan, kita bisa berikan klasternya itu sendiri, beda-beda warna. Ada yang merah, ungu, ada yang kuning, abu-abu, pink, biru, dan lain sebagainya. Untuk hanya memberikan perbedaan itu sendiri. Jadi yang warnanya awalnya seperti ini nih, tuh ini kan warna-warni nih. Biru nih, biru aku bisa kelompokkan semua warnanya merah misalnya. Yang biru, ini terlalu mudah ya. Ini deh misalnya. Ini ada merah, hijau, biru, segala macam. Kita lihat polanya ya. Yang merah sama kuning dari sini ya. Ini aku bisa clustering warna ungu. Ya. Yang biru ini ke sini sebagai cut off, aku bisa clustering dia warnanya misalnya pink. Nah, hal itu seperti yang tercermin di sini. Jadi sudah dikelompokkan datanya. Mau datanya itu tinggi, nggak tinggi juga, agak rendah, gitu kan.
tapi belum sampai di agak rendah banget, itu masih dikelompokkan dalam satu nilai yang sama. Intinya nilainya itu tidak terlalu jauh gapnya, kita kumpulkan jadi rumpun yang sama, seperti itu. Nah, oke. Dari penjelasan dasar teori tadi yang aku gunakan untuk paper ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, pada para peserta yang ingin bertanya langsung saja taruh pertanyaannya di kolom chat. Kira-kira aku kecepatan nggak atau bingung nggak kira-kira memahaminya? Kalau misalnya ada yang merasa terlalu cepat atau bingung, dikasih tahu aja, nanti aku bisa agak slow down. Oke, kayaknya masih belum ada ya. Aku coba lanjutkan dulu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang dasar teori, background-nya kenapa, dan lain sebagainya sudah selesai, biasanya kita masuk ke tahapan yang lebih lebih terintegrasi lagi, yaitu regional geology. Jadi kita sebelum menganalisa lebih dalam lagi, melakukan metodenya, kita harus pahami dulu kira-kira itu bagaimana sih formasinya gitu, apa aja kayak gitu. Nah, ini adalah tabel lithostratigraphy. Ini krono ya. Ini tabel lithostrat ya. Lithostrat dari cekungan Sumatera Utara, Sumatera Basin. Kalau misalnya ada teman-teman yang sudah pernah membaca dan sudah paham, it's very impressive. Tapi kalau misalnya belum ada, atau ada yang belum, belum ada yang belum, kita bisa lihat di sini. Di sini itu adalah tabel kolom ya. Kolom untuk kronostratigrafi. Kronostratigrafi itu berdasarkan waktu dia diterendapkan ya. Tuh kan ada middle Eocene, ini Eocene, Oligocene, ini Miocene, ini Eocene, Oligocene, Miocene, kemudian dan lain sebagainya sampai ke tersier. Bacanya nanti jangan sampai kebalik, ada yang early, ada yang late, ada yang middle ya, early, middle, late. Nah, kebetulan untuk analisaku di lapangan di cekungan Sumatera Utara ini yang melambangkan S itu adalah sosrok. Sosrokku tuh kebetulan berada di zona yang shale ini, dan reservoirku tuh ada di bagian atas, di bagian daerah Ketapang sini. Lower Ketapang, Upper Baung, daerah sini tuh. Yang ada kuning-kuning ini yang reservoir. Kira-kira seperti itu penampangannya, dan dia terendapkan di middle to late Miocene. Oke. Cara bacanya gitu. Ini tuh untuk ininya global relative change-nya, untuk coastal onlap-nya, kemudian dia aerostatiknya, kenaikan keturunan muka air lautnya gitu, dan lain sebagainya. Ini tuh basement, ya kan, basement. Ini litologinya, kalau yang bentuknya batu bata ini pastinya carbonates. Yang hijau strip-strip ini adalah shale. Nah, untuk yang kuning ini yaitu sandstone dan lain sebagainya dengan variasi-variasi yang lain. Nah, dari geologi kalau kita sudah paham, kita akan mengarah ke hal yang lebih menarik lagi, yaitu set workflow. Nah, workflow ini yang aku tampilkan saat ini adalah workflow yang biasanya kita presentasikan ke profesional, bukan ke untuk kerja praktek atau tugas akhir. Kenapa? Karena di sini sudah langsung fokus ke metode advance-nya. Jadi aku nggak masukkan ke data conditioning, well, seismic input, itu nggak aku masukkan, seismic interpretations juga aku nggak masukkan. Kenapa? Karena untuk mensimplifikasi, kalau nggak nanti workflow-nya panjang banget. Untuk mensimplifikasi aku gunakan ini, dan
Kebetulan pada saat itu juga aku presentasikan di profesional, sehingga ini nggak masalah. Tapi mohon maaf kalau aku belum bisa bikin yang untuk lebih educational purpose, karena nanti panjang sekali. Bisa berslide-slide. Nah, untuk analisisnya tadi sederhana ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Ada mana nih? Nah ini, kelihatan ya kursornya. Ini electrofacies analysis ya, fuzzy match yang tadi kita bicara. Ada seismic attribute. Nah, seismic attribute tadi kita sudah generate nih ya. Kita udah lakukan perlakuannya. Oh, aku dapat nih hasilnya. Electrofacies juga aku lakukan perlakuannya. Oh, aku udah dapat nih hasilnya. Baru masuk ke sini. Rock type classifications. Kita membuat initial neuron set yang tadi kita bilang di awal. Kita sudah bahas, sorry. Untuk randomly select sample from the training set. Jadi kita coba lakukan unsupervised dulu. Unsupervised yaitu kita nggak tentukan parameternya supaya sebenarnya kita mau melihat nih, data itu bisa bicara apa sih? Siapa tahu data bisa memberikan inputan malah ke kita, bukan kita yang mengatur datanya. Itu. Jadi iseng-iseng berhadiah. Nah, tahapan untuk yang fuzzy match ini dengan emergency tadi, tahapannya yang aku lakukan adalah aku define dulu objektifku, aku mau ngapain ya, itu habis itu aku QC gitu datanya, terus aku cek, aku cek deh datanya apa aja, terus habis itu aku tentukan key wells-nya. Key wells ini ya istilah sederhananya adalah sumur yang menjadi acuan utama yang kemudian nanti aku jadikan training datanya, dan selanjutnya aku generate untuk model ya, cluster analysis, aku review, aku select kemudian preferred modelnya, jadi model itu aku bisa tentukan. Ini tahapan supervised. Nah, kemudian kita propagate model to all wells. Propagate itu adalah istilah teknis ya, tapi bahasa Indonesia yang mudah dipahami mungkin menyebarkan. Tapi nggak truly menyebarkan ya. Mempropagasikan itu, kalau misalnya bahasa Indonesia bisa mempropagasikan, cuman istilah yang mudah dipahami ya menyebarkan. Dari hasil yang sudah kita lakukan clustering sebelumnya. Nah, selanjutnya, di sini masuk ke DNNA-nya tadi. Dari yang kita lakukan eksekusi di sini, kok kayaknya ini ya, belum sesuai keinginanku. Coba deh aku training sendiri deh, gitu. Jadi ketika aku masukkan as a input untuk training dataset, kita labelin datanya berdasarkan well locations-nya dengan constraint data, ini sumur ya, sumur, ini yang sudah kita interpretasi, ya kan, datasetnya, ini data seismiknya, kita gabungin jadi satu, keluar neural network training. Jadi berupa pendekatan geostatistical yang nanti akan dengan metode geostatistical maksud aku, kita training lagi, keluar neuron set. Neuron set ini hasil dari analisa ini tadi. Kemudian kita lihat nih, kita ada democratic contribution. As a pelaku, aku kan pelaku nih yang mengeksekusi lah ya metodenya. Kira-kira itu sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, kita baru masukin ke dalam tahapan klasifikasi, sehingga kita bisa keluarkan atau kita hasilkan most probable facies distribution and probability for each facies. Tergantung sama yang kita gunakan purpose-nya. Oke. Inputnya sama ya. Lithology, logs, dan juga seismic attributes. Outputnya facies dan probability volume, well logs, or maps. Oke. Ini sudah kita bahas sebelumnya juga, nggak perlu kita bicarakan lagi. Tapi yang aku mau emphasize adalah, yang aku tekankan adalah, dari DNNA itu prosesnya ada 2 tahap, yaitu first training dan juga second training. Bedanya, the first training itu kita menggunakan set of neuron set tadi kita training, dan juga untuk menghasilkan sebuah hasil awal secara paralel dan menghasilkan sebuah independent predicted response. Jadinya nggak terlalu based on purpose kita mau keluarinnya sebagai apa dan kita hasilkan sebagai apa. Nah, baru tahapan kedua, bedanya kita menggunakan pembebanan, ya kan, content amplitude weight value, nilai pembebanan di sini, kita labeling juga, dan kita secara demokratik mengconsider, ya kan, soft data which contain lower weights value in training. Jadi kita bisa tentukan di situ. Bedanya di sini kita nggak lakukan campur tangan dari kita, di sini kita lakukan. Istilah kerennya ya, namanya yang ini tuh unsupervised, yang ini tuh supervised. Oke.
Oke, sejauh ini mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum masuk ke seismic interpretation? Kira-kira bingung nggak? Atau terlalu cepat mungkin? Kalau ada yang mau tanya, mau open mic, nggak masalah, langsung aja. Silakan. Baik, gini Bang, mau tanya di bagian itu, apa namanya, di bagian yang tadi yang machine learning itu kan ada classification Bang. Nah itu classification-nya tuh kan di situ tertulis using various statistical methods. Nah itu metodenya tuh apa ya kira-kira? Maksudnya menggunakan metode kayak bagaimana? Mungkin Oke, itu. Terima kasih. oke. Di slide yang keberapa? Sorry, biar aku bisa tampilkan sekaligus Yang di pertanyaannya. bagian what is machine learning yang study case breakdown bagian pertama sekali tadi. Ini ya? Nah ya, ini. Oke, untuk machine learning yang aku gunakan, metodenya secara geostatistical yaitu, ini. Nah, this one, DNNA tadi. Sebelumnya ada analisa biasa, neural network biasa, tapi yang untuk machine learning-nya itu ini, DNNA. Karena di sini ada 2 tahapan, di mana di situ sebenarnya gini, neural network itu mungkin bisa solve problem kita ketika memang domainnya itu tidak terlalu berbeda. Namun kalau domainnya terlalu berbeda, kayak misalnya tadi kan data sumur itu dengan domain kedalaman, data seismik itu dengan domain waktu, ketika kita kombinasikan untuk bisa mendapatkan pola secara general ya. Jadi domainnya itu diabaikan. Yang dilihat itu adalah polanya. Itu menggunakan pendekatan machine learning itu tadi, Democratic Neural Network Association atau DNNA. Yang ini. Oke. Jadi, dan bagaimana cara bekerjanya, seperti aku sampaikan di depan tadi, cara bekerjanya, nah, ini sederhananya. Kita running datasetnya, pertama kita kelompokkan, kita running dataset, kita lihat hasilnya sudah sesuai sama keinginan kita atau belum. Kalau belum, nanti kita bisa tentukan sumur-sumur yang menjadi acuan kita, kemudian kita ikat dengan wavelet-nya. Wavelet itu data seismik ya. Data sumurnya itu berupa log-lognya tadi, kita ikat supaya nanti mereka itu bisa memberikan penyebaran yang memang sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Pas disebarkan, nanti hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan harusnya. Cuma nanti biasanya ada yang memang tidak ideal atau kurang ideal, nanti kita bisa perbaiki dari sisi brushing-nya, atau mungkin kita delete, kita analisa lagi, jadi double analysis gitu. Jadi seismic attribute yang aku gunakan semuanya terpakai nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Gitu. Gimana, menjawab? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau misalnya belum ada, aku coba lanjutkan sedikit. Nah, ini yang paling klasik nih, biasanya teman-teman yang kerja praktek, aku dulu juga kerja praktek juga, tugas akhir aku juga ngelakuin ini juga. Jadi, kalau dari tahapan paling dasar, biasanya untuk eksplorasi, itu bisa kita lakukan seismic interpretation. Seismic interpretation itu fungsinya adalah menentukan window analysis kita. Jendela analisa kita. Jadi nggak semuanya kita analisis nih. Kalau kita analisa semua kan akan memakan waktu dan nggak efisien jadinya. Jadi kita analisanya secara window based. Yang ini aja nih, di antara horizon A dan horizon B. Penamaan ini juga kita samarkan, terus orientasi dari seismiknya ini semakin ke kiri dia berarti orientasinya ke northwest, kalau misalnya ke kanan itu southeast. Jadi urutan arah seismiknya itu nggak utara selatan barat timur langsung tegak gitu, tapi dia agak miring tuh, northwest southeast. Kalau kita lihat Pulau Sumatera kan dia sebenarnya agak miring tuh.
Orientasinya kan northwest southeast. Nah, yang mau aku analisa adalah lapisan-lapisan yang menarik ini. Ada pola apa nih? Ada sigmoidal gitu kan. Kemudian ada penerusan lagi ke bawah. Oke. Halo? Tes? Kedengaran ya? Tadi kayak ke-mute. Oke, selanjutnya aku akan jelaskan lagi dari tahapan interpretasi ini. Setelah kita lakukan analisa dari seismiknya, tadi kan kita bicara data sumur ya. Kita lakukan analisa seismik dalam cakupan ini, cakupan window base ini. Kita nanti akan mendapatkan berbagai macam hasil seismik yang nanti kita gunakan sebagai bahan untuk masukkan dalam neuron dataset tadi. Nah, sebelum masuk ke seismiknya, coba kita lihat dulu untuk facies classifications. Nah, kebetulan untuk hasil ini tuh fasiesnya ini kita generate dari data sumur. Jadi data seismiknya sudah kita interpretasi, kita masuk ke data sumur dulu untuk melihat dari, namanya ini istilahnya bisa kita sebut tuh triple combo. Triple combo tuh bisa gamma ray, RHB, NPHI, sama ELD. ELD itu resistivity. Jadi ketiga log sumur ini, itu coba kita bikin cross plot-nya, kemudian kita analisa kira-kira dari pola-polanya bisa menghasilkan fasies seperti apa. Jadi triple combo logs classification results. Hasilnya ternyata, ternyata ada 11 fasies nih. Cuman kayaknya fasies 1, kemudian fasies 2, fasies 4, itu kayaknya nilainya kecil ya. Sama fasies 3 misalnya. Kayaknya kita buang aja gimana gitu. Misalnya kita buang nih 1-4 seret. Wah, kira-kira ada yang menarik ini dari yang paling sensitif itu nilainya di 67 atau misalnya 567. Kemudian nanti sendiri dia yang 8, sendirinya lagi dia nanti, 89, sendirinya lagi dia 910. Oh, berarti kita punya 3 pola nih. Kita kelompokkan menjadi fasies 1, 2, dan 3. Satunya merepresentasikan 567, 3-nya itu 89, 2-nya 89, 3-nya tuh 10-11. Jadi lebih simpel, biar lebih sensitif. Nah, kemudian tadi kan sebenarnya ceritanya tuh setelah interpretasi, aku running kompleks atributnya, seismic atribut, masih nunggu tuh, aku kerjakan dulu nih, tadi yang ini. Hasilnya udah selesai, aku lihat, oh ternyata runningku untuk seismic atribut udah selesai nih untuk window base. Aku lihat, aku dapat atribut apa aja. Yang pertama tuh amplitude weighted instantaneous frequency, dominant frequency, Hilbert transform, instantaneous frequency, relative acoustic impedance, signal envelope, relative acoustic impedance lagi, dan kemudian thin bed indicator. Dari ini double run. Nah, kira-kira mana yang aku pakai ya? Nah, aku coba lihat dulu yang kira-kira bisa menarik perhatian dan memang sesuai dengan yang aku analisa. Coba aku sampling untuk yang instantaneous frequency, relative acoustic impedance, amplitude weighted frequency, dan juga dominant frekuensi. Aku ambil, sama satu lagi yang nggak lupa adalah thin bed indicator. Jadi kalau ada lapisan yang tipis bisa kelihatan. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk analisanya? Aman ya Mas Yan ya? Belum ada yang ditanyakan ya? Jadi nanti hasilnya tuh, oh ada. Oh silakan. Sorry. Aku nggak lihat. Dari UIN ya. Yes, menarik. It's good point. Kalau misalnya kamu udah tahu spectral decomposition, sebenarnya untuk thin bed sendiri itu as an attribute mirip dengan spectral decomposition, cuman kebetulan di sini yang kita gunakan bukan parameter spectral decomposition-nya. Nah, oke, kita bahas sedikit ya tentang spectral decomposition. Kalau misalnya kita bicara tentang spectral decomposition secara real, SPECD atau spectral decomposition itu biasanya bentar. Nah, sorry, aku agak mix up. Perbedaannya mungkin sama RGB blend kalau misalnya aku analisa. Jadi, spectral decomposition itu
Betul, dia mirip dengan ThinBet indicator. Yang berbeda itu sebenarnya RGB blend. Sorry, aku mix up. Dan biasanya RGB blend dan juga spectral decomposition itu kita gabungkan untuk bisa melihat, misal spectral decomposition kan biasanya kita bisa melihat secara ThinBet layernya itu bisa kita lihat lebih jelas lagi karena kita bisanya memainkan nilai dari frekuensinya atau length-nya. Nah, itu nanti kita bisa kolaborasikan dengan RGB blend. RGB blend itu red, green, blue. Jadi bisa kita coloring atau kita kasih warnanya merah, green, dan biru. Oke? Warna itu mencerminkan nilai frekuensinya masing-masing. Ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Kalau digabungkan semua, biasanya warnanya putih. Gitu kan? Kayak teori pewarnaan yang biasanya kalau semua warna digabungkan bisa warnanya jadi putih kan. Dan biasanya warna yang putih itu memiliki keistimewaan lapisannya itu lebih poros daripada yang lain dengan adanya konten fluida kayak gitu. Nah, untuk melihat lebih dalam biasanya langsung dilakukan spectral decomposition biar ngelihat kira-kira itu apakah itu dari lapisan tipis atau enggak gitu. Intinya, kalau misalnya kita bicara beda atau enggak, mirip antara ThinBet dan juga SPECD. Perbedaan signifikannya mungkin nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Kayaknya kalau aku bahas terlalu panjang. Soalnya aku bisa bicara panjang lebar. Nanti kasihan untuk yang teman-teman yang lainnya mungkin waktunya terbatas atau mungkin saat ini sebenarnya waktu kita terbatas banget. Untuk bahas seismic attribute itu aku bisa bicara seharian full. Dan kalau digabungin sama electrophysics dan juga ada nanti pengetahuan tentang seismic stratigraphy, machine learning apalagi, nggak cukup 1 jam. Jadi nanti untuk Fadlur, kalau misalnya memang ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, nanti langsung hubungin aku personal aja. Anyway, sejauh ini itu dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan. Biasanya salah satu hal yang menarik adalah spectral decomposition itu digunakan untuk analisa dari teman-teman yang mungkin melakukan kerja praktek. Karena spectral decomposition itu biasanya tidak susah dilakukan, tapi efektif. Yang penting efektif. Ada lagi yang mau tanya? Atau aku proceed ke selanjutnya? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita next ke selanjutnya. Oke, hasilnya. Dapatnya apa sih gitu? Susah-susah combine dari data seismik dan data sumur. Apa sih yang mau dihasilkan gitu kan? Oke, ternyata dihasilkan cuma tabel doang. Gitu kan? Secara kuantitatif. Kok bisa sih tabel doang gitu? Apa sih bedanya dengan analisa yang lain dan kenapa ada yang namanya Matthew correlation? Apa sih Matthew correlation? Jadi sebenarnya aku jelaskan sedikit ya. Mungkin Matthew correlation itu adalah korelasi koefisien di mana dia observe predicted binary classification. It returns a value between -1 and +1. Jadi in between ya. Oke. A coefficient of +1 represents a perfect prediction. Oke, semakin nilainya mendekati 1 semakin bagus, ya kan? 0 berarti ya no better than random predictions. Jadi kita nggak masukkan constraint sesuai dengan yang kita lakukan. And -1 indicates total disagreement between prediction and observation. So by the case, best practice itu ketika misalnya mendekati 1 pasti lebih baik nilainya. Standar lah ya, 0, something. Dan pada saat analisa yang kita lakukan, we got the Matthews correlation coefficient relatively good lah ya, 0.8. Mendekati 1. Jadi kan 0,8 kan, ntar ada 0,9, habis itu 1 kan ya. Very impressive, right? So, what we've done actually, untuk actual class dan juga predicted class, kita kombinasikan. Actual class itu yang sudah kita constrain tadi, predicted class yang sudah kita olah tadi. Kita lihat dari pembebanannya, kira-kira dari kelas berapa yang paling tinggi. Oh, ternyata di kelas 7 dan kelas 9 nomor 2. 7, 9, 6, 8, 5. Oke, coba kita cek dong di 7 dan 9 itu bagaimana responnya ketika kita sebarkan. Nah,
ini adalah salah satu justifikasi bahwa misalnya data itu sudah baik. Sorry, hasil itu sudah baik. Data juga mendukung, pastinya data juga baik, hasilnya akan baik, korelasinya mendekati 1, dan itu bisa diproses. Nah, ketika sudah bisa diproses, dengan nilai yang mendekati 1, baru bisa kita propagate, kita sebarkan. The metric correlation coefficient for all wells 0,8. Jadi sumur yang kita gunakan kan nggak cuma satu, ada beberapa. Cuman nggak aku sebutkan di sini karena memang confidential. Jadi sangat bagus nilai 0,8 itu gitu. Oke. Kelihatan ya? Jadi warna ini tuh mencerminkan nilai amplitudes as a layer. Sorry, mencerminkan phases-nya tadi yang aku breakdown, aku cacah jadi 11 tadi kan. Dengan nilai amplitude dari coloring-nya itu berdasarkan representatif 1, 2, 3, sampai 11. Hasilnya seperti ini. Apa sih seperti ini gitu kan? Kita kan kalau ngelihat sebagai parameter geophysics, kok kelihatannya nggak terlalu beda jauh gitu. Padahal di sini juga kelihatan, ada dari data sumurnya. Ini ada yang blocky, ada yang gendut ya kan? Kita ada data, ada cerminan warna kuning dan orange di sini. Ini apa, ini apa, ini apa. Tipis-tipis semua ya ternyata gitu. Kenapa sih tipis-tipis di sini? Kenapa nggak tebel-tebel kayak yang di sini? Di sini kan relatif lebih tebel ya. Lebih tebel. Nih, kelihatan kan lapisannya. Nah, apa sih yang membedakan? Kembali ke ilmu seismic stratigraphy. Jadi, sequence stratigraphy sebenarnya sih. Kalau aku interpretasi, ini kalau perspektif geophysics kayak gini nih, geophysicist. Kalau misalnya perspektif geologis, itu seperti ini. Bentar, sorry, aku zoom dulu ya sebelum masuk ke perspektif itu. Biar lebih jelas. Ini kelihatan ya? Ini adalah bloki-bloki reservoir yang kita punya nih. Lumayan lah ya kan? Dengan nilai 0,8 itu bisa terlihat. Padahal kita sebelumnya nggak tahu tuh kira-kira ada apa di situ. Nih, warnanya kuning, bloki-bloki, kuning, ya kan? Keseluruhan ini itu menjadikan itu memberikan kita tampilan bahwa data seismik dan data sumur itu bisa berkolaborasi dengan baik sebenarnya secara supervised atau maupun unsupervised, tergantung dari nanti data yang kita miliki, dan hasilnya relatifnya cukup baik, bisa kelihatan dari data sumurnya bisa di-constrain, kemudian disebarkan data seismik juga masih terlihat baik gitu kan. Kalau dari kacamata geologis itu hasilnya akan seperti ini. Oke. Di mana kita bisa menentukan, kita bisa menentukan PS itu para sequence ya. Ada yang namanya sequence, ada yang namanya para sequence. Dari gambar ini, coba lihat ya. Oke, dari gambar ini, yang seperti ini, kita interpretasikan dengan teman-teman geologis, hasilnya seperti ini. Oh, ternyata, kenapa sih dia gendut-gendut gitu kan? Di bagian atas, oh ternyata dia tuh delta front. Pantas aja. Bloki-bloki sendnya banyak di sini pada saat inklinasi, titik inklinasi. Oh, di sini juga ada nih delta front. Oh, di sini ternyata ada sen-sen juga ya yang ngumpul di kantong-kantong kecil ini. Oh, ini ternyata slope fan. Sampai ke bawah. Loh, ke bawah itu juga tadi kan kenapa lebih tipis daripada yang di atas? Oh, ternyata di sini memang singlet turbidites, makanya memang tipis-tipis. Nanti kalau misalnya kira-kira mau cari reservoir yang agak tebal juga, bisa cari di basin floor fan di sini gitu. Itu cara kita secara sederhana untuk mencari tahu bagaimana kita memilih prospek reservoir yang memang ideal untuk kita jadikan acuan untuk mungkin kita analisa lebih lanjut nih. Kita kan masih reservoirnya aja nih, belum fluidanya. Secara ilmu seismik stratigraphy, memang biasanya blocky sand atau sand-sand yang tebal itu sebagai reservoir kita misalnya, itu memang berakumulasi di daerah inclination point. Inclination point itu yang mau turun-turun ini loh. Puncak-puncaknya nih. Tuh, ini puncak kan. Ada juga yang longsoran. Slope fan, ya kan? Basin floor fan. Ada juga yang sudah longsoran kemudian terendapkan kembali, yaitu singlet turbidites seperti ini. Oke? Nah, tadi kan secara 2 dimensi ya. Secara 3 dimensi bentuknya kita juga bisa keluarkan bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya kayak kue lapis gitu, warna-warni. Jadi reservoirnya nanti kalau misalnya ini dari samping, dari atas mungkin bentuknya seperti ini nih. Bagian inclination point-nya.
Ini gede banget ini. Kemudian di sini juga ada nih. Ini yang turbidas tadi gitu kan. Di sini tuh yang di bagian ininya, bagian apa namanya delta tadi. Di bagian bawah sini mungkin yang bagian ini, basin floor tadi. Nah, ya ini adalah hasil akhir dari analisaku. Kebetulan secara 3 dimensinya dengan nilai Matthew coefficient 0,8 dengan hasil yang cukup oke, dengan kolaborasi antara data seismik yang sudah di-run atribut, data semua yang sudah di-run litologinya, kita define, dan hasilnya cukup meyakinkan. With a good tie at the well locations, we can have such as, it's a good kind of imaging for the analysis, dan dari sumur 1 dan sumur 2, memberikan cerminan yang memang masuk akal secara geologik dan geophysics. Seperti itu. Nah, hasilnya ini juga could be extracted based on each geobody, horizon, or overlaying with other volumes. Itu yang menarik. Aku bisa keluarkan bentuknya sebagai geobody, horizon, atau mungkin aku bisa tumpuk-tumpuk nanti volumenya ini. Ini istilahnya volume ya, 3 dimensi soalnya. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk presentasi papernya, untuk study case breakdown-nya, hasil konklusinya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan. Mau tanya apa aja boleh. Oke, baik. Para peserta yang ingin bertanya langsung saja. Dan sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, peserta yang lain boleh mengisi link absensi. Linknya sudah dibagikan di kolom chat. Apakah tadi kelewat waktunya? Atau masih ada waktu atau gimana tadi? Sorry. Pas waktunya, Kak. Oke. Nggak kelewat kan ya? Aku tadi kayaknya terlalu... Aku makanya kecepetin di akhir-akhir. Kayaknya takut kelewatan. Iya, Kak. Silakan yang mau tanya apa aja boleh. Ada pertanyaan? Atau mungkin moderatornya mau tanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Iya. Mungkin sedikit aku tambahkan untuk, terakhir ya, conclusions. Ada nggak di sini yang kira-kira bisa bantu aku bikin konklusinya tadi apa sih? Apa sih inti dari percakapan kita selama ini gitu? Selama ini, pagi ini maksudnya. Oh iya, Kak, ini ada pertanyaan dari kakak dari panitia, Andi. Bang, hasil papernya lebih efektif tampilan yang 2 dimensi atau 3 dimensi? Oke, menarik. Kalau untuk tampilan, sebenarnya itu tergantung purpose. Kalau misalnya aku mau lihat dari sisi layernya, aku akan lihat dari sisi 2 dimensinya tadi. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan 3 dimensi, biasanya aku tampilkan secara 3 dimensi, dan itu biasanya aku ekstrak berdasarkan geobody-nya. Geobody itu, misalnya aku mau nge-ekstrak sand-nya doang, jadi bentuknya keluarnya cuma sand doang gitu, secara 3 dimensi. Jadi aku bisa kira-kira aku putar-putar, aku lihat, oh gini tuh bentuknya. Ntar kalau misalnya buat inputan teman-teman geomodeler, untuk bikin model geologinya, itu bisa jadi inputan, kayak gitu. Jadi tergantung purpose. Lebih efisien yang mana, atau efektif yang mana, tergantung kebutuhan sekali lagi. Bisa lebih efektif yang 2 dimensi, bisa yang 3 dimensi. Lagi mau tanyakan? Atau ada yang bisa bantu aku bikin konklusinya? Oke, jadi sebenarnya konklusi dari aku sendiri itu nggak ribet.
Sederhana aja. Jadi intinya ketika misalnya teman-teman semuanya bisa sudah apa ya, memahami secara dasar teorinya seperti apa, dasar metodenya seperti apa, ketika misalnya memegang software apapun itu akan jauh lebih mudah. Dan nanti tahapannya nggak akan jauh-jauh dari yang kita sudah bahas di awal. Ada processing, interpretations, analisa petrofisik tadi, kemudian modeling gitu. Nah, untuk produk-produknya di setiap company itu biasanya memiliki produk atau software yang serupa, yaitu processing juga biasanya ada yang kalau company gede ada, kalau misalnya nggak terlalu besar, biasanya dia jual jasanya kepada service company kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk yang interpretations biasanya dilakukan 2 kali, yaitu in-house itu tim mereka sendiri, ada juga jasanya dijual juga. Jadi nanti bisa dikombinasikan atau di-compare. Intinya keseluruhannya nanti itu as a company tergantung stage-nya. Company-nya itu eksplorasi kah stage-nya, atau development, atau mungkin sebelumnya appraisal, atau sudah produksi kayak gitu. Dan itu tergantung kebutuhan. Gitu. Dia bisa maju, bisa mundur. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri kebetulan handle untuk eksplorasi sama development, jadinya ada 2 perspektif. Dan untuk analisa paper tadi itu kebetulan untuk eksplorasi, jadi memang tidak terlalu mendalam, tapi ini sangat membantu sebenarnya buat teman-teman geologis, karena kita bisa berikan justifikasi secara geofisik, secara kuantitatif juga. Gitu. Mungkin oke, dari aku cukup. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku kembalikan ke moderator. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk materinya. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi penyerahan plakat kepada pemateri yang akan dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Kak BC Mulyana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terima kasih banyak ya Pak Bang Aga ya, udah ya meluangkan waktunya untuk memberi kuliah umum untuk acara kami HGGS Lecture. Ini penyerahan plakatnya secara simbolis, dan untuk secara realnya nanti kami kirimkan ke alamat abahnya. Oke. Mungkin bisa diterima. Oke. Gimana caranya nerimanya? Begini gitu. Gimana? Oke deh, aku terima. Terima kasih. Mungkin sekian ya. Terima kasih. Moderator. Oke, baik. Kita tiba pada penghujung acara, di mana kita akan menutupi acara HGL di siang hari ini. Sudah siang ya? Siang hari ini untuk sesi foto bersama. Para peserta dan semuanya diperbolehkan untuk menyalakan kameranya. Dan selanjutnya untuk screenshot saya serahkan kepada divisi internal. Oke, teman-teman bisa open kamera semua, kita sesi foto bersama. Oke, sudah open mic semua, open kamera semuanya.
dari divisi internal sudahkah difoto, di screenshot layarnya? Oke. Baiklah, saya akan men-screenshot bersama kali ini. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kita ulang. 1, 2, 3. Aku lagi pada di rumah semua ya. Aku lagi di Starbucks soalnya. Saya serahkan ke moderator. Oke, sudah. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah mau bergabung. Dan terima kasih guys. Sampai jumpa di lain waktu. Dan bagi peserta jangan lupa untuk mengisi absensi pada link absensi yang sudah dibagikan. Terima kasih Bang Arga. Selesai bro, thank you. Aku izin live ya. Nanti kalau ada pertanyaan, approach saja aku. Langsung nggak masalah. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol langsung juga nggak masalah. Oke, aku ada meeting lagi habis ini buat Pit Hagi. Aku izin live dulu. Habis itu nanti kalau ada apa-apa, panitia bisa ngobrol sama aku. Oke, thank you semua. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak juga. Ya, have a nice weekend. materinya. Rima, aku jadi gas ketra. Yusur, jangan bicara sini juga tuh kakak. Gaskan. Siapa-siapa yang ada sana, Kak? Nanti sudah saya chat sudah kakak, jangan bicara sini. Ya.